Oke, kembali lagi di video selanjutnya, yaitu video kita akan membahas tentang Greenfoot lagi. Kali ini saya dan teman saya telah membuat sebuah game mini atau mini game, di mana game ini seperti game Finding Freezy, tetapi dengan nuansa yang berbeda, dengan latar-latar yang berbeda, dengan aktor yang berbeda juga. Bakalan seru banget jika dimainin. Oke, jadi untuk yang pertama-tama kita akan bahas dulu apa-apa aja yang ada di dalam game ini. Di sini di bagian menu utama di sini ada text Finding Fish, ada bottom star, bottom exit sama help. Nah, untuk start sendiri yaitu untuk memulai game, sedangkan exit untuk memberhentikan atau keluar dari game tersebut. Dan untuk help-nya, dan help ini digunakan untuk melihat aturan-aturan yang ada di dalam game. Seperti ini contohnya. Jadi untuk codingnya sendiri, untuk di menu utama, di situ di menu utama kita meletakkan yaitu yang pastinya ukuran dari Greenfoot-nya itu sendiri, yaitu ada 800 x 400 dengan resolusi 1. Di situ ada perintah set point order, di mana di dalam menu utama tersebut kita akan meletakkan yaitu judulnya, ada teks untuk starnya, di situ ada bottom starnya, ada bottom help, button exit dan text exit. Di situ saya menggunakan double yaitu text star dan bottom star. Di situ saya menyediakan agar bottomnya semua sama tetapi dengan tulisan yang berbeda. Contohnya yang seperti di layar yang kalian lihat di menu ini, bottomnya sama-sama dengan bentuk yang sama, dengan warna yang sama, tetapi di atasnya dengan tulisan yang berbeda. Nah, itu yang membuat mengapa saya di sini menggunakan text star dan bottom star, yaitu bottom star untuk gambar buttonnya itu sendiri, dan text star itu digunakan untuk tulisan dari starnya. Begitupun dengan exit, sama halnya dengan star juga. Selanjutnya di bawah kita ada prepare. Prepare ini untuk metode yang di bawahnya itu public void prepare, di mana Greenfoot, jika kita membuka file Greenfoot, maka permainan tersebut akan langsung dijalankan. Selanjutnya untuk menu help sendiri, untuk help di bagian halaman pertama, di situ seperti yang kita ketahui, di situ ada supernya. Super ini yaitu ukuran dan resolusinya, sama juga di halnya yang di help tadi. Kita akan buka. Di sini ada bacaan dari helpnya sendiri, yaitu bantuan game. Terus ada gambar yang saya letakkan di dalam halaman Greenfoot-nya atau di skenario-nya. Ada dua bottom dengan ukuran yang sama tetapi dengan bacaan yang berbeda, yaitu next dan back. Codingnya tidak jauh berbeda dengan menu utama tadi. Kita memasukkan set point ordernya, di situ ada text help, aturan 1 itu untuk bacaannya. Untuk untuk gambar dari aturannya ada text back, ada button back, ada text next, dan button untuk next juga. Dan di bawahnya ini add object new help ini digunakan untuk mengatur posisi dari masing-masing objek yang ada di halaman skenario. Selanjutnya kita akan masuk ke level pertama. Di level yang pertama ini, di sini ada skor untuk makan flyingnya ini. Terus ada skor boomnya juga jika terkena bom. Lalu ada bottom exit dan text exitnya. Tentunya ada aktor yang ada di dalam
skenario ini, yaitu pemangsanya, ada makanannya, dan ada bomnya juga. Di sini untuk aktornya yaitu kita memakai nama Boom. Boom ini untuk level 1, Boom 2 untuk level 2, Boom 3 untuk level 3, dan Boom 4 ini digunakan untuk level 4 dan level 5. Di sini juga ada button exit-nya, habis itu ada button exit 2-nya, ada button help, button keluar, button next, finish. Untuk judulnya ada kalah 2, kalah 3, kalah 4, dan kalah 5. Itu untuk jika game yang kita mainkan itu kita kalah, maka akan keluar teks seperti yang ada di dalam kalah ini. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana isinya. Akan saya kasih satu contoh di satu level. Di sini terus ada makanannya, makanan 1 untuk level 1, makanan 2 untuk level 2, makanan 3 untuk level 3, makanan 4 untuk level 4, dan makanan 5 yaitu untuk level 5. Dan untuk pengaturannya makanan ini sendiri juga cara jalannya, kecepatannya itu semuanya berbeda-beda, dari yang mulai lambat dari level 1 sampai yang paling cepat di level 5. Selanjutnya untuk menang ini dikeluarkan jika kita sudah berhasil menyelesaikan misalnya level 1, maka akan muncul teks atau perintah yang ada di dalam aktor menang ini. Di sini juga ada ular. Ular ini akan digunakan sebagai tantangan juga atau sebagai rintangan juga untuk si pemangsa. Jika nanti ularnya termakan, maka pemangsa tersebut akan mati. Tetapi di dalam permainan ini kami telah menyediakan yaitu 3 nyawa untuk ikan pemangsa itu sendiri untuk setiap level. Di sini ada aturan 1 dan aturan 2, yang ini untuk gambar pada bagian help tadi. Habis itu ada button back-nya, button back 2 yaitu button star, dan ini hiasan. Hiasan ini digunakan untuk ini level 1. Level 1 ini kelihatan seperti background-nya polos, tetapi kami tambahkan rerumputan atau hiasan agar menambah sedikit nuansa yang berbeda biar tidak terlalu polos. Jadi kami tambahkan hiasan. Lalu di bagian bawahnya hiasan itu ada aktor pemangsa. Pemangsa ini kami sediakan dari level 1 sampai level 5. Lalu untuk di bagian bawahnya ini yaitu terkhusus untuk semua text, baik itu text back 2, text exit 2, help, keluar, next, dan start. Nah, untuk codingnya sendiri saya akan mencontohkan dulu untuk pemangsanya dulu di level 1. Untuk pemangsa di level 1 di situ kami menggerakkan ikan pemangsanya yaitu dengan menggunakan keyboard yaitu up, down, left, dan right. Jadi di situ kami menggunakan keyboard di mana perintahnya ada green food is down, habis itu dengan di set image. Di sini set image-nya kami memutar rotasi dari ikan tersebut. Coba kita masuk ke galeri, kita lihat gimana bentukan dari pemangsa left, pemangsa down, up, dan right-nya. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini saya menyediakan yaitu beberapa gambar ikan di mana dengan rotasi yang berbeda. Ada pemangsa dengan arah ke kanan, pemangsa arah ke bawah, arah ke kiri, arah ke kanan, dan arah ke atas. Jadi di situ saya mengubah rotasi dari gambarnya, bukan mengubah gambar tersebut yang ada di skenario, bukan secara otomatis berputar rotasi, tetapi di situ saya mengubah rotasinya pada bagian penyimpanannya atau di bagian gambarnya. Selanjutnya yaitu di sini ada kecepatannya. Kecepatannya bisa kita atur set location-nya. Mau berapa? Di sini saya menggunakan -2 untuk Y-nya, +2
minus 2, dan plus 2. Selanjutnya kita masuk ke metode public void makan serangga. Di sini ada seperti biasa akan kita tulis dulu aktornya. Ini di bagian kelas aktor. Habis itu ada get ikan, ini untuk nama variabelnya, di mana jika get one sama dengan get one intersection object, ini digunakan untuk jika bersentuhan. Nah, jika pemangsa ini tadi bersentuhan dengan makan satu, maka get ikan ini tidak akan 0. Tapi di sini ada get word-nya, yaitu untuk menghapus dari makanan satu. Ini dari makanan satu. Di sini saya memunculkan ikannya. Jika ikan tersebut termakan, maka akan muncul secara random makan satunya, atau ini makanannya akan muncul secara random dimanapun tempatnya di dalam skenario. Akan muncul satu lagi ikan yang sama setelah dimakan, seperti berulang-ulang muncul walaupun habis termakan, tetapi akan muncul lagi dengan sendirinya. Di situ untuk pemangsa memakan makanannya, di sini saya menggunakan sondraw, di mana ekstensi dari filenya itu sendiri yaitu WAV. Dan di sini untuk jumlah serangga dimakannya yaitu di sini plus, artinya terus bertambah. Untuk menjalankannya kita akan menjalankannya di dalam public void x. Di sini yaitu untuk makan serangganya kita akan menjalankannya di sini. Selanjutnya untuk public void bom tersentuh. Nah, ini jika tersentuh oleh bom. Di sini seperti biasa yaitu ada kelas aktornya dengan nama get bomb, di mana get one intersecting object yaitu bersentuhan dengan nama bom class, atau di sini kan saya mau memberikan namanya yaitu bom untuk level 1. Jika get boom tidak sama dengan 0, atau misalnya bomnya telah bertabrakan, maka akan terhapus, bomnya akan hilang. Di situ saya tidak mengulang atau memunculkan random lagi bomnya, karena di situ udah di skenarionya atau di halaman yang sudah saya sediakan sudah terdapat banyak bom yang tentunya masih menyulitkan dari si pemangsa itu sendiri. Di sini saya juga memasukkan suara, di mana jika nanti si pemangsa mengenai dari bom itu sendiri, maka akan muncul suara yaitu paint2 dengan ekstensi file yaitu wave. Dan di sini seperti yang telah saya jelaskan tadi, jumlah bom tersebut bertambah, dan bertambahnya ini nanti akan kita cek di dalam skor. Selanjutnya di sini untuk bom tersentuhnya akan dituliskan di bagian sini atau akan dipanggil di dalam public void up. Untuk skornya di sini ada metode check score, di mana jika jumlah serangga yang dimakan atau jumlah makanan yang telah dimakan si pemangsa lebih besar atau sama dengan 15, maka game di level 1 telah menang. Dan akan muncul alert nanti, alert di mana letaknya berada di 400 kali 200. Dan tetapi jika si pemangsa mengenai bom, dan di sini kita lihat bisa jumlah bom tersentuh lebih besar sama dengan 3, atau si pemangsa menabrak 3 bom, maka akan muncul alert kalah, di mana letaknya lokasinya yaitu 400 kali 200 dan akan menuju ke kelas kalah. Untuk pemanggilan skornya itu sendiri itu akan dijalankan di public void ask. Di sini juga jangan lupa untuk menuliskan tipe
tipe dari variabel itu sendiri untuk menambahkan jumlah skor. Nanti di sini ada integer untuk jumlah serangga yang dimakan yaitu 0. Jadi nanti skornya itu awalnya 0 dulu. Dan untuk in jumlah bomnya juga akan ditulis 0 dulu. Untuk pemanggilannya di sini ada get word yaitu show text. Dengan show text akan memasukkan teks, yaitu teksnya yaitu skor makan, di mana jumlah serangga yang dimakan atau yang telah dicek skor tadi jumlahnya di situ akan muncul di senarionya yaitu 100 dan 200. 100 dan 200 ini yaitu lokasi letak dari show text-nya dari skor makan. Begitupun dengan untuk skor bomnya juga kurang lebih sama, yaitu jumlah tersentuhnya. Di sini dengan posisi 600 kali 500, lalu baru dicek skor. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya saya akan melihatkan bagian pada metode bom. Pada metode bom di level 1 ini, saya akan menggerakkannya dengan move 5 dan di set rotation green foot-nya yaitu di get random yaitu 360 derajat. Ini maksudnya yaitu memutar bom yaitu 360 derajat. Selanjutnya untuk makanan di level 1-nya. Untuk makanan di level 1, di situ saya menggerakkan makanannya itu dengan move 5, di mana jika if is at G, maka jadi turn 5. Nah, di sini digunakan untuk jika makanan menabrak dinding, maka dia akan dipantulkan dengan kecepatan atau di-turnkan yaitu dengan angka 5, atau kita bisa mengubahnya dengan angka berapapun sesuai kemauan kita. Jika dia terbetul, dia maka akan di-turn 5. Kita kembali ke menu utama dulu. Di menu utama ini ada judul, ada star, ada teksnya juga, ada bottom exit-nya, dan ada teks exit-nya juga, dan ada help-nya. Kita buka judul dulu. Untuk judulnya itu sendiri, di sini saya menggunakan green food image, di mana image sama dengan new green food image, yaitu dengan nama finding fish dengan ukuran 90. Colornya itu white dan sama dengan 0. Di sini akan di set image yaitu dengan sesuai variabel yang ini yaitu image juga. Dan untuk bottom star-nya di sini ada bottom star di mana seperti yang pada judul tadi kita memasukkan green food image juga, tetapi di sini saya menggunakan gambar yaitu button PNG. Bisa teman-teman lihat. Di sini ada button, namanya button dengan ukuran file yaitu PNG akan dimasukkan ke dalam green food ini. Lalu di situ akan di set image, di mana ini ada image scale. Image scale ini digunakan untuk mengukur ukuran dari gambar itu sendiri. Di sini yaitu ukurannya 150 kali 75. Ukurannya akan sesuai dengan menu utama. Seperti ini. Lalu jika telah terjadi atau telah dimasukkan ininya, maka jika green food di mouse press atau diklik, maka green food akan menuju set word atau menuju ke class word dengan nama level 1, atau bisa kita katakan bahwa jika kita mengklik start, maka dia akan muncul ke level 1 seperti ini. Kita masuk ke teksnya.
Untuk teks starnya di situ kita menggunakan sama juga, pakai set green food image juga, dengan set image dengan nama yang variabelnya yaitu image juga. Di situ ada bacaan starnya dengan ukuran 40, color white dengan 0. Lalu jika kita mengklik dari teks itu sendiri atau kita mengklik dari tulisan star ini, maka dia akan menuju ke level 1. Ini untuk setiap button yang ada button seperti star, exit, itu menggunakan fungsi yang sama atau menggunakan perintah yang sama, tetapi hanya membedakan kalau yang button itu kita menggunakan gambar, sedangkan yang teks star kita itu menggunakan tulisan untuk bagian atas dari buttonnya itu sendiri. Di sini ada ular. Ular ini merupakan tantangan atau rintangan dari level 5 dan level 4. Di situ saya sediakan yaitu dengan move-nya 2, yaitu memiliki kecepatan yang 2, dengan jika tertabrak tepi maka dia akan dipantulkan dengan turn 3. Itu untuk level 4 dan level 5. Di sini juga ada hiasan. Nah, hiasan ini digunakan pada level 1. Pada bagian level 1 ini, ada bagian rumput-rumput ini, yaitu kita menggunakan aktor hiasan, dimana seperti kalian tahu sebelumnya bahwa level 1 itu memiliki ukuran 800 x 400 dengan resolusi 1. Di situ kita mengatur hiasannya dengan set paint order, di mana ada hiasan kelas, hiasan kelas, dan teks keluar dan button keluar. Dan ini untuk di halaman di level 1-nya itu sendiri. Tentunya ada untuk memasukkannya itu kita juga menggunakan locationnya untuk meletakkan hiasannya. Habis itu ada button keluarnya dan button teksnya. Untuk hiasannya tentunya kita menggunakan green food image juga dengan nama rumput PNG, yaitu kita set image dengan nama variabel yang sama yaitu image. Di sini juga ada image scale. Image scale ini digunakan seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu untuk mengatur ukuran dari gambar itu sendiri. Di sini saya menggunakan 700 x 200. 700-nya yaitu dari sini, dari pojok sini sampai ke sini, dan untuk ukuran 120-nya dari sini sampai ke sini. Dan ini ada satu aktor lagi, yaitu aktor di mana ini digunakan untuk alert finish. Jika semua level telah selesai, atau level 1, level 2, level 3, dan level 4, level 5-nya sudah selesai, maka jika kamu menang, dia akan keluar perintah you win. Kamu menang. Congratulations, selamat. Di situ akan ukuran hurufnya yaitu 45 dengan color white dengan nilai 0. Ada set image-nya, yaitu di sini ada image. Untuk nama variabelnya yaitu disamakan. Lalu setelah semuanya selesai, maka green food akan di stop secara otomatis dari level 5 tersebut. Akan saya perlihatkan. Nah, di sini ukurannya tentunya saya perbesar. Ukuran dari untuk level 5 dan level 4, di situ saya menggunakan 880 x 540 dengan resolusinya 1 x 1 juga. Di sini saya perbesar karena bisa teman-teman lihat di sini makin banyak rintangannya, makin banyak juga makanannya, makin banyak ular dan bomnya juga. Jadi pastinya di sini kami memberikan sebuah
kenyamanan tentunya. Jika dalam ukuran skenario yang sangat kecil, itu pasti akan agak kesulitan dan jadi membuat teman-teman sendiri jadi malas untuk memainkannya. Jadi kayak tidak ada tantangan yang lebih greget. Tetapi jika ada tantangan tetapi tidak bisa menyelesaikan, itu tidak bisa mengeluarkan kepuasan sendiri dari seorang pemainnya. Jadi di sini kami dengan inisiatif kami membuat gamenya pada level 4 dan level 5 itu ukuran dari skenarionya ini kami perbesar menjadi 880 kali 400 kali 540. Kita kembali ke menu utama. Nah, di menu utama ini kita akan mencoba semua levelnya akan kita mainkan. Jika permainan itu selesai, maka dia akan finish dan stop secara otomatis dengan memunculkan "You win, congratulations", dan kita bisa mengexitnya ke menu utama lagi. Di sini untuk membuat seru dari permainan itu sendiri, saya akan menambahkan perintah baru, metode public menu utamanya. Di sini saya akan menambahkan green food flashon, atau di sini saya akan membuat jika permainan ini mulai, dia akan memutar sebuah lagu. Mari kita lihat sama-sama. Oke guys, jadi sampai situ dulu dalam pembuatan minigame sederhana. Sampai jumpa di video selanjutnya.